Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dihampiri oleh kebahagiaan dan kenikmatan, juga senantiasa diberikan kekuatan untuk memunajatkan tangan agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada rekan-rekan semua. Saya Radit, ini adalah podcast perdana saya. Melalui podcast ini, saya ingin membagikan sedikit pandangan saya yang notabene-nya masih sangat jauh dari kata sempurna. Dimana kemudian saya inginkan adalah teman-teman semua mampu mengambil manfaat dari ini, karena jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat dan dengarkan apa yang dibicarakan. Mungkin podcast ini saya awali dengan mengajak rekan-rekan semua untuk melihat sekitar kita, untuk melihat individu lain yang saling bergantungan satu sama lain. Kita lihat bahwa dalam individu itu ada perbedaan-perbedaan mencolok dan tidak pada diri masing-masing. Baik itu warna kulit, warna bola mata, warna rambut, dan sebagainya. Ya, itulah manusia. Kita dilahirkan dengan sangat-sangat spesial dan juga dengan stok yang terbatas. Kita manusia lahir dengan cara yang berbeda, di tengah keluarga yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda, tumbuh dan besar dengan pemikiran dan konsep hidup yang berbeda, mimpi-mimpi yang berbeda, serta prestasi dan pencapaian yang juga berbeda. Harusnya semua manusia sadar bahwa setiap manusia itu berbeda, dan semua manusia punya beragam pilihan yang tentunya pasti berbeda. Ada manusia yang ingin menjadi seorang guru, tapi malah dicemooh oleh manusia lain yang ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Ada juga seorang manusia yang bermimpi menjadi seorang pemimpin, tapi malah ditertawakan oleh seseorang yang bermimpi menjadi seorang karyawan. Tidakkah semua manusia harusnya sadar bahwa setiap manusia itu punya beragam mimpi yang semuanya dapat diwujudkan jika ada niat yang terus diiringi oleh doa? Teman-teman semua yang mengagumkan, melalui podcast ini saya ingin sedikit bercerita tentang sebuah pilihan. Ada seorang bapak. Bapak ini adalah anak desa yang tidak memiliki ibu. Beliau punya mimpi yang menjadi seorang petani. Mimpinya bukan hanya sekedar mimpi seorang anak kecil, bahkan bukan hanya karena ayahnya memang seorang petani. Namun bapak kecil ini pada saat itu sangat tulus dan melihat bahwa mimpi menjadi seorang petani akan mengantarkannya ke banyak tempat. Tapi berbeda pada saat itu. Manusia lainnya yang menganggap itu adalah sebuah hal yang lucu. Pada saat itu, bapak ini ditertawakan dan dianggap bahwa pekerjaan seorang petani bukanlah pekerjaan impian. Menjadi petani bukanlah sebuah hal besar yang diperoleh dengan bersekolah. Tapi tidak dengan bapak ini. Beliau tetap bersekolah hingga sampai ke Inggris. Benar. Pada saat itu, mimpi bapak ini menjadi seorang petani benar-benar mengantarkannya ke banyak tempat, bahkan tempat yang tidak sama sekali ditinggali oleh seorang anak desa untuk bersekolah. Setelah meraih mimpinya, ternyata mimpi seorang petani mengantarkannya kembali pada sebuah mimpi-mimpi yang lebih besar. Ya, bukankah seorang manusia seharusnya memang terus bermimpi? Apalagi punya mimpi yang besar adalah sebuah anugerah bagi seorang manusia. Pada saat itu bapak ini bermimpi menjadi seorang pemimpin. Namun pada saat itu bapak hanya seorang pegawai swasta yang akhirnya ditertawakan oleh banyak orang. Bayangkan, dari bermimpi menjadi seorang petani, kemudian menjadi seorang pegawai swasta, dan kembali bermimpi menjadi seorang pemimpin adalah pilihan hidup yang justru ditertawakan bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Namun ya teman-teman, Tuhan itu
selalu menyertai setiap jalan manusia yang tulus berdoa padanya. Walaupun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, namun pada akhirnya dengan seizin Tuhan, Bapak ini berhasil menjadi seorang pemimpin. Teman-teman semua yang mengagumkan, dari cerita tentang Bapak ini di atas, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa atau benang merah bahwa kita semua juga punya pilihan beragam, pilihan hidup yang tidak seragam, yang berbeda. Ketika kita mungkin menceritakannya, banyak manusia lain yang selalu berpikir kita aneh lah, kita berbeda lah. Dan mereka berkata, untuk apa punya pilihan? Namun saya yakin, teman-teman semua, bahwa pilihan-pilihan itu akan mengantarkan kita ke banyak tempat, tepat seperti cerita Bapak di atas. Dan saya yakin setiap manusia berhak punya pilihan. Saya ulangi bahwa setiap manusia berhak punya pilihan. Dan semua manusia wajib untuk terus menghargai pilihan kita sendiri dan juga orang lain. Lantas teman-teman, jika misalnya kita tidak dapat menghargai pilihan yang berbeda itu, apakah tepat seorang manusia dikatakan sebagai seorang manusia?